pagi teman-teman sekalian, saya Anggora Sakti NIM 1641100006 akan memaparkan tugas akhir saya dengan judul aplikasi pendukung keputusan untuk penentuan jumlah pengadaan barang menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto berbasis website pada PT Saka Mitra Usaha. Jadi apa sih PT Saka Mitra Usaha ini? PT Saka Mitra Usaha adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa outsourcing, manajemen sumber daya manusia, dan distribusi barang. Lalu permasalahan umum yang terdapat pada PT Saka Mitra Usaha yaitu yang pertama mungkin kesulitan menentukan persediaan barang yang harus tersedia yang ada di dalam gudang. Lalu yang kedua adalah kepala gudang kesulitan untuk memetakan persediaan barang yang lebih diprioritaskan, yang menimbulkan penumpukan dan kekurangan barang yang terdapat dalam gudang, dan jumlah barang yang tidak diprioritaskan berbanding terbalik dengan barang yang diprioritaskan. Jadi ada ketimpangan antara barang satu dengan barang lainnya. Lalu apa sih solusi permasalahan ini? Dalam masalah ketidakpastian ini, logika Fuzzy merupakan salah satu cara untuk penyelesaiannya. Logika adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Metode tersebut, mengapa sih saya menggunakan metode tersebut? Saya menggunakan metode ini karena dapat digunakan untuk menentukan prediksi inventory barang atau pembelian suatu item barang untuk persediaan berdasarkan data jumlah persediaan barang yang tersisa, data pembelian, dan jumlah barang keluar. Data tersebut adalah variabel-variabel yang akan direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan Fuzzy. Lalu teori apa saja yang akan saya gunakan di sini? Yakni ada dua teori yang akan saya gunakan, yaitu Fuzzy Tsukamoto dan Center Average Diffusifier. Lalu untuk skema pengembangannya, saya jelaskan tentang Fuzzy Tsukamoto. Menurut Iksan tahun 2014, dalam pengambilan keputusan manajer dapat menggunakan konsep Fuzzy samar. Konsep logika Fuzzy dipilih karena tepat untuk judul tugas akhir ini. Mengapa tepat? Jadi dalam Fuzzy Tsukamoto, konsep matematis yang mendasari penalaran Fuzzy sangat sederhana. Logika Fuzzy sangat fleksibel. Fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika Fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks, dan metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah produksi adalah metode Tsukamoto. Tsukamoto dipilih karena untuk memperoleh nilai output crisp atau nilai tegas Z dicari dengan cara mengubah input berupa himpunan Fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuzzy menjadi suatu bilangan pada domain himpunan Fuzzy. Cara ini disebut dengan metode diffusifikasi atau penegasan. Metode diffusifikasi yang digunakan dalam metode Tsukamoto adalah metode diffusifikasi rata-rata terpusat atau sering disebut dengan Center Average Diffusifier. Untuk gambaran blok diagram mengenai Fuzzy Tsukamoto ada di slide berikutnya. Nah, ini merupakan gambaran blok diagram Fuzzy seperti gambar pada PowerPoint. Pada atas sendiri yaitu data, ada X1, X2, X3, X4. Disebut dengan crisp input, yaitu nilai input yang berupa angka numerik yang terdiri dari permintaan, persediaan, waktu pengadaan, sisa expired yang diperoleh dari periode sekarang. Lalu yang kedua di bawahnya yaitu Fuzzification, yaitu proses untuk mengubah variabel non-Fuzzy, variabel numerik menjadi variabel Fuzzy, variabel linguistik. Lalu ada Inferencing rule base. Pada umumnya aturan-aturan Fuzzy dinyatakan dalam bentuk if then yang merupakan inti dari relasi Fuzzy. Lalu ada aggregation, yaitu proses penggabungan aturan-aturan Fuzzy untuk mendapatkan daerah komposisi aturan-aturan yang digunakan pada metode
Tsukamoto menggunakan nilai minimum. Lalu ada diffusifikasi, adalah proses pengubahan data-data fuzzy tersebut menjadi data-data numerik yang dapat dikirimkan ke peralatan pengendalian. Lalu yang terakhir adalah information, yang dihasilkan adalah nilai produksi yang harus diproduksi pada periode berikutnya, sehingga dapat membantu divisi produksi dalam menentukan keputusan. Sebagai permisalan, apakah manajer produksi harus mengurangi produksi atau menetapkan produksi atau bertambah, sehingga dapat membantu manajer produksi untuk membuat keputusan. Lalu ada demo program di sini. Saya akan mendemokan tentang master barang, melakukan custom nilai dari suatu barang, batas bawah, batas atas, dan batas tengah. Lalu prediksi barang, fuzzy Tsukamoto. Yang ketiga ada laporan fuzzy, diagram prediksi barang. Yang keempat adalah dashboard. Saya pindah ke programnya dulu, teman-teman. Untuk awalnya kita harus login dengan memasukkan username dan password. Lalu klik login. Nah, pada halaman awal kita akan dihadapkan langsung dengan dashboard dengan beberapa macam barang di bagian produksi. Lalu ada tanggal, hasil prediksi terkecil, hasil prediksi terbesar. Lalu di bagian hasil prediksi ada jenis barang dengan nilai input berapa, tanggal prediksi, dan juga keputusan atau usulan yang dihasilkan sistem pada periode berikutnya. Lalu bergeser ke bawah, ada grafik yang menunjukkan data permintaan dari maksimum permintaan barang dan data produksi maksimum per barang dari total keseluruhan di bagian produksi. Lalu di bagian samping ada diagram donat berbentuk top 3 permintaan dan produksi terbesar yang terdiri dari barang apa saja. Nah, ini adalah diagramnya. Lalu yang kedua, saya bergeser ke master barang. Nah, kita klik input barang. Nah, di sini master barang, dalam form master barang, pengguna dapat melakukan kustomisasi batas bawah dan batas atas, jumlah permintaan, persediaan, waktu pengadaan, sisa expired, dan produksi jika ada barang dengan pola baru masuk di bagian produksi di perusahaan. Jadi kita dapat melakukan custom di sini nama barang, batas bawah minimal permintaan, batas atas maksimal permintaan suatu barang tersebut. Lalu bergeser lagi ke form utamanya, yaitu prediksi barang. Di sini fuzzy Tsukamoto-nya bermain. Kita lakukan input di sini. Nah, saya ambil contoh barang satu dengan nama barang coklatos. Saya inputkan permintaan sebesar 1.600, persediaan 800, waktu pengadaan 5, dan sisa expired 280. Lalu saya klik hitung prediksi. Nah, di sini akan memunculkan hasil prediksi pengadaan atau produksi pada periode selanjutnya ada 1.587. Nah, saya
Bergeser lagi ke halaman laporan prediksi. Untuk halaman laporan dapat dilihat hasil prediksi secara detail dengan diagram kurva per variabel. Langsung klik saja lihat data. Nah, ini merupakan diagram kurva per variabel seperti nilai keanggotaannya berapa pada himpunan fungsi keanggotaan tetap, tinggi dan rendah, ada berapa. Lalu hasil prediksi produksi berada pada titik mana? Nah, ini 1587 tadi berada pada titik tetap dengan nilai keanggotaan 0,5. Lalu, apa sih keputusan prediksi yang dihasilkan sistem? Hasil prediksi yang dihasilkan sistem ditunjukkan pada kurva hasil produksi, maka produksi harus tetap sebanyak 1587. Nah, untuk aplikasi itu saja. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, yang pertama, aplikasi ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan jumlah produksi barang pada periode berikutnya dalam kuantitas tertentu sehingga perusahaan memiliki pandangan jumlah barang yang akan diproduksi. Lalu yang kedua adalah aplikasi mendukung keputusan prediksi pengadaan barang berbasis web menggunakan 4 kriteria, yaitu permintaan, persediaan, sisa expired, dan waktu pengadaan, menggunakan metode logika fuzzy metode Tsukamoto untuk membantu menentukan rekomendasi produksi barang. Aplikasi ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi produksi barang, dapat membantu bagian kepala produksi untuk menentukan langkah berikutnya dalam produksi barang, apakah itu berkurang, tetap, dan bertambah. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan saya tentang aplikasi dan skripsi saya ini. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.